sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya Agnesia Kano Temahwai, mahasiswa Yakan Tarutung semester 2 grup E NIM 2101182, mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teori kecerdasan majemuk. Apa yang dimaksud dengan teori majemuk? Secara umum, kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan dalam buku berjudul Multiple Intelligence: The Theory in Prestige. Seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi, secara faktor budaya. Di sini juga saya akan memperjelaskan tentang konsep-konsep majemuk. Konsep-konsep majemuk kecerdasan itu adalah satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Setiap anak punya karakteristik kecerdasannya masing-masing dengan diri sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingnya sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya atau kelebihannya, termasuk juga dengan kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori majemuk menurut para ahli, yaitu menurut Howard Gardner dalam bukunya Jasmine mengenalkan teori kecerdasan majemuk ini, yang menyatakan bahwa kecerdasan meliputi 8 kecerdasan, yaitu linguistik, matematis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, dan naturalis. Teori tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas, karena tes IQ itu hanya menekan pada kemampuan logika atau secara terperinci dalam image dan bahasa. Yang kedua itu Thomas Armstrong. Setelah Howard Gardner, ada Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk ini. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensinya sendiri-sendiri, mungkin mereka jadi cerdas. Di sini juga ada berikut ini adalah beberapa ciri khas yang bisa dilihat orang tua pada anak atau si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimiliki anak tersebut, yaitu tentang kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika, yaitu tentang kecerdasan logis atau matematis. Yang ketiga itu kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu, yaitu kecerdasan spasial atau visual menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengenai tubuh, atau kecerdasan kinestetik jasmani. Kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya, kepekaan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Cara mengembangkan kecerdasan anak tersebut paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan atau keahlian yang menonjol di dalam diri anak tersebut. Setiap anak punya kecerdasan masing-masing sendiri, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter anak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logismatik, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis. Saya akan memberikan contoh. Sebagai contoh,
Bila si kecil memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik, aktivitas fisik. Salah satunya contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tentang teori majemuk. Kelebihannya yaitu setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Yang kedua, akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk pengembangan potensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga, memberikan berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran, seperti motivasi. Kita harus memberikan motivasi kepada anak itu supaya anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran terbuka, atau memberi ruang untuk memberikan ide atau tanggapan yang telah dia teliti selama proses pembelajaran. Di sini juga saya akan menjelaskan kekurangannya, yaitu memiliki kontroversi, terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampurkan adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat-bakat bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran perorangan daripada pengembangan sendiri. Ada pula saran. Teori majemuk adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Pemakaiannya dalam pendidikan sangat tergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar. Di samping pengenalan, pengakuan, dan penghargaan tersebut terhadap setiap minat masing-masing siswa, teori kecerdasan majemuk bukan hanya mengakui perbedaan individual ini untuk tujuan-tujuan praktis seperti pengajaran dan penelitian dan penilaian, tetapi juga menganggap serta menerimanya sebagai sesuatu yang normal atau wajar, bahkan menarik dan sangat berharga. Dengan harapan yang saya sampaikan kepada teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami dan teman-teman bisa mengaplikasikan teori ini di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Teori ini supaya bisa memberi wawasan kepada teman-teman, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kurang sempurna. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.